Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, demi kelancaran, agar kita diberi kemudahan dalam belajar, diberi pemahaman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, pertemuan pertama mata pelajaran bahasa Indonesia bab 1 laporan hasil observasi kelas 10 TKJ SMK Muhammadiyah 03 Sukaraja. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tujuan pembelajaran memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulisan. Jadi nanti diharapkan kalian setelah memahami pelajaran ini mampu membuat hasil laporan dari pengamatan yang kemudian dipresentasikan dengan tulisan dan disampaikan dengan lisan, ya. Baik, kita masuk materi. Laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Objek ini bisa benda, tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia. Bisa kelompok, ya, atau individual. Seperti itu. Selanjutnya, struktur laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum berupa definisi, pengertian, ditandai dengan kata adalah, merupakan. Yang kedua, aspek yang dilaporkan berupa deskripsi, klasifikasi, berupa gambaran dari hasil pengamatan. Jadi definisi yang pertama ini misalnya seperti ini. Suku Baduy adalah suku yang mengisolasi diri mereka dari kehidupan luar. Misalnya seperti itu, ya. Merupakan, salah contohnya ubi jalar adalah salah satu tumbuhan yang menjalar, ya, seperti semangka, itu jenis-jenis tumbuhan yang menjalar. Yang kedua, aspek yang dilaporkan berupa deskripsi, klasifikasi. Maksudnya setelah melakukan laporan, kemudian kita deskripsikan apa yang kita amati, kita klasifikasikan, kelompokkan, ya, maksudnya seperti itu. Selanjutnya yaitu kaidah laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Contoh, semangka adalah buah yang banyak mengandung air. Nah, adalah garis bawah itu adalah yang menyatakan definisi. Yang kedua, menggunakan kata sambung atau konjungsi. Kata sambung ini sudah tidak asing lagi tentunya di telinga kalian semua, dari SMP sudah diajarkan, ya. Contohnya, buah semangka bermanfaat menghilangkan haus dan membuat kita kenyang lebih lama. Dan di situ adalah salah satu kata konjungsi. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu menggunakan kalimat simpleks atau satu verba dan kalimat kompleks atau dua verba. Contoh kalimat simpleks, semangka membantu kita kenyang lebih lama. Membantu adalah kata kerja, ya. Sudah tidak asing juga tentunya, verba itu adalah kata kerja. Jadi simpleks itu adalah kalimat yang di dalamnya mengandung satu kata kerja, ya. Contoh kalimat kompleks, semangka memproduksi kolagen yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Nah, dalam kalimat ini ada dua kata kerja, ya, ada memproduksi dan melindungi. Yang keempat, menggunakan kata bersinonim atau antonim. Sinonim, antonim ini juga sudah tidak asing tentunya di telinga kalian, ya. Sinonim adalah persamaan makna kata, antonim adalah lawan makna kata, ya. Contohnya, semangka mengandung vitamin yang membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Tubuh dan badan ini sama, ya.
tubuh itu ya diri kita sendiri, badan kita sendiri. Contoh berikutnya, antonim vitamin pada semangka baik untuk kesehatan tetapi buruk untuk menderita diabetes. Ya, baik dan buruk ini sudah berbeda makna lagi ya. Jadi itulah contoh lawan makna. Yang kelima, yang terakhir menggunakan data atau angka. Penting ini adanya data atau angka dari sebuah pengamatan ini sebagai penguat ya, bahwasanya pengamatan itu benar-benar kita laksanakan. Contohnya nilai nutrisi per 100 gram semangka 3,5 oz ya. Itu tadi kaidah laporan hasil observasi ya. Selanjutnya sebagai pemahaman untuk kalian, tugas pada pertemuan pertama ini kalian saya minta untuk membaca sebuah teks laporan hasil observasi. Teksnya bebas tentang apa saja ya. Kemudian pilihlah kalimat yang di dalamnya mengandung kaidah laporan hasil observasi. Maksudnya dari kelima kaidah laporan hasil observasi tadi, carilah mana yang menunjukkan adanya konjungsi, mana yang menunjukkan adanya kalimat simplex, mana yang menunjukkan adanya antonim dan sinonim, seperti itu. Nah, masing-masing kaidah berikan satu contoh ya, berdasarkan teks yang kalian baca. Nah, itu tugas untuk kalian pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Apa yang saya sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi. Jika ada kurang paham, kita lanjut di pertemuan berikutnya, boleh ditanyakan atau nanti bisa ditanyakan via WhatsApp ya di grup. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah, sering-sering cuci tangan ya, hindari kerumunan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.